Sobat wisata semua, ini merupakan sebuah perjalanan saya dengan Yayasan Belantara sejak 7 Agustus 2017 hingga 6 Agustus 2021. 4 tahun saya ada di Yayasan Belantara sebagai Direktur Eksekutif. Buat saya, staf adalah keluarga, sehingga apapun yang dilakukan staf itu adalah tanggung jawab sebagai seorang leader. Nah, pertemuan ini juga direncanakan oleh Allah, sehingga apa yang sudah terjadi, apa yang sudah dilewati itu merupakan semua kehendak dari Allah. Dan sejak 4 tahun lalu, satu persatu staf yang ada kemudian pindah dan berganti hingga yang ada saat ini merupakan staf yang sangat cerdas dan sangat solid. Ya, tentunya perpisahan itu pasti akan datang. Ketika ada pertemuan pasti akan ada perpisahan, sehingga kita juga membuat dan melakukan semuanya itu karena ridho Allah. Nah, pada hari ini tanggal 6 Agustus 2021, tepatnya di hari Kamis ya, hari ini hari Jumat tepatnya di hari Jumat. Dan ini kita berpisah untuk sementara sebagai seorang staf dan atasan, tetapi kita tetap berteman hingga akhir waktu. Nah, saya mengucapkan terima kasih semua kepada bot Belantara, kepada staf Belantara, kepada mitra Belantara selama melakukan tanggung jawab saya sebagai Direktur Eksekutif. Pastinya banyak kesalahan yang dilakukan, mungkin banyak perbedaan pendapat yang kita temukan, dan itu memperkaya dan menambah pengalaman kita masing-masing. Buat saya, persaudaraan itu adalah long lasting. Dan terima kasih pada staf yang saat ini yang telah mencintai saya. Dan ini adalah kumpulan foto sejak awal saya ikut. Ini adalah COP 23 di Bonn, Jerman, di mana saya mengikuti 2 sesi jadi pembicara pada saat itu. Dan alhamdulillah di sini juga kita bertemu dengan Lavazza. Lavazza itu sebuah perusahaan dari Italia, dan kita mendiskusikan bagaimana mereka akan mensupport untuk produk-produk perkebunan dan pertanian, terutama yang seperti kopi, kakao, dan yang lainnya. Dan pertemuan ini tentunya sangat mengesankan ya bagi saya yang baru masuk sekitar 3 bulan di Belantara pada saat itu. Nah, ini Mbak Nana Firman, teman sejak dulu di WWF Indonesia yang saat ini bermukim di Amerika. Dan ini adalah sesi-sesi pada COP 23. COP itu adalah konferensi of the party ya, of parties yang diselenggarakan setiap tahunnya untuk perubahan iklim. Nah, Indonesia selalu mengadakan sesi di Pavilion Indonesia. Jadi ini ada beberapa foto-foto yang pada kegiatan COP 23 di Jerman. Nah, ini saya lagi dengan Pak Dirjen KSDAE Sinyur Wiratno, ini dengan Anggun, staf komunikasi yang saya bawa pada saat itu. Kemudian kita juga ikut di dalam sesi-sesi di Pavilion Indonesia. Jadi ini adalah suasananya, dan cuacanya lumayan dingin di bulan November ya. Jadi bisa kelihatan orang selalu berpakaiannya untuk musim dingin, dan pohon-pohon juga daunnya sudah berguguran. Nah, saya melakukan kegiatannya adalah dari lokal to global atau global to lokal. Nah, ini yang kita lakukan. Saya juga ini adalah pertemuan di sekretariat bersama di Jambi, dan ini pertemuan dengan para staf untuk capacity building untuk program teman-teman di program. Kemudian ini adalah pertemuan dengan board ya.
Jadi ada annual meeting dengan board di Desembernya, dan kemudian ini ada gala dinner juga ada. Setelah ini kita ada semacam gathering. Nah, ini kita di Gunung Merapi bersama staf. Pada saat itu saya masuk, stafnya udah banyak banget. Ada sekitar 28 orang kali ya. Banyak banget. Sebagai seorang grand making institution, dengan sebanyak itu staf juga membuat saya itu membingungkan. Ini efek kamera seperti mengangkat batu. Dan beberapa foto ini menampilkan bagaimana suasana kekeluargaan dibangun, meskipun tidak semua staf rasanya mungkin bisa nyaman dengan orang baru. Mungkin saya juga begitu ya. Nah, tetapi namanya usaha, bagaimana kita bisa mengajak para staf untuk bisa bekerja sama dan menjadi suatu tim yang solid. Nah, ini kegiatan-kegiatan kita selama di Gunung Merapi. Oke, kita memasuki periode tahun 2018, mana saya ini adalah belum genap setahun ya saya ada di Belantara. Jadi ini memulainya sangat baru sekali. Ini saya tampilkan adalah foto ketika saya menjadi seorang panelis bersama panelis lain di acara untuk membicarakan tentang kehutanan. Kemudian di sini juga bicara karbon. Ada yang punya, ternyata di Jepang itu ada yang memiliki konsesi di Indonesia untuk investasi ya, jasa ekosistem yaitu karbon. Ini adalah kegiatan acara dengan TNC gimana atau Yekan. Nah, ini kemudian kegiatan waktu di Boston. Nah, ini bersama bos saya Bu Elim, dan juga ada teman-teman dari Kanada dan Amerika. Pada saat itu adalah Sustainable Packaging ya, dimana Sustainable Packaging Coalition itu dia bersepakat mereka untuk mengurangi penggunaan plastik. Jadi semuanya itu yang tadinya impossible itu bisa jadi possible. Kemudian pada tahun 2018 juga saya ikut COP24 di Katowice, Polandia. Di sini saya presentasi hingga 4 kali, 4 sesi, dan alhamdulillah penerimaannya bagus banget. Nah, ini saya membawa rendang ke sana dan bagi-bagi. Ini bersama Bu Diah dan teman dari Kehati juga. Dan ini sama Pak Bambang Brojo pada saat itu menjadi Menteri Bappenas. Nah, ini kita setelah sesi kita ada foto-foto di Climate Talks. Ini juga dengan teman-teman dari APP, dan ini dengan Duta Besar Indonesia untuk Jerman. Terus ini dengan teman dari Warsi. Kita lebih banyak di sana ketemu sama teman-teman. Nah, ini orang Indonesia yang tinggal di Katowice ya, dia untuk. Nah, ini saat ketika di Ceko ya, di Praha. Kemudian ini menerima sertifikat sebagai pembicara, dan ini jadi saya mendapat 4 sesi jadi pembicara pada COP di Katowice ini, COP ke-24. Dan pada saat itu musim dingin, jadi salju turun ketika kita juga baru sampai di Katowice pada saat itu. Ini bersama kepala kepala BMKG, terus ini dengan Pak Mayor Jenderal Purnawirawan Bimo Prakorso, dan ini sesinya saya untuk menjadi pembicara. Alhamdulillah di sini sambutannya sangat bagus ya untuk Belantara. Jadi Belantara itu udah
sangat terkenal ya. Mudah-mudahan ketika saya sudah tidak lagi menjabat di Belantara makin maju. Dan harapannya kenapa saya memutuskan untuk tidak memperpanjang kontrak saya di Belantara, karena saya membutuhkan suatu tantangan baru atau chapter baru dalam hidup yang saya nggak tahu itu apa, karena saya juga tidak pernah merencanakan sesuatu ke depannya itu seperti apa. Saya mengikuti saja rencana dari Allah. Semoga apa yang sudah direncanakan Allah itu biasanya adalah terbaik untuk umatnya. Nah, ini adalah sesi-sesi semua dengan ini dengan Pak Biantoro ya. Namanya Biantoro atau siapa ya? Ini sesi jadi pembicara juga, dimana saya juga dan ini juga jadi bajunya bisa dilihat beda-beda harinya. Dan ini waktu acara Mangrove Day ya, dengan Yayasan Konservasi Alam dengan TNC. Ini waktu MOU dengan Rektor Universitas Riau, ada Pak Ismayadi, ada Prof Jatna juga. Ini saya lupa di mana, ini dengan itu dengan Sumatera Selatan dengan Universitas Sriwijaya. Ini waktu annual meeting 2018 ini dengan Pak Romi, waktu itu Kepala Desa Songsan 4, dengan Mbak Irah, ada dengan Mas Edi Hendras di belakang. Ini dengan teman-teman staf Belantara. Ini dengan Pak Sugeng dulu di Rut Tegal, dan ini Jeff dari Forest Carbon. Ini perjalanan kita setelah acara annual meeting, besoknya ke air terjun Curug Nangka, nggak jauh dari Bogor. Ini di rumah Pak Ismayadi, cozy banget rumahnya. Nah, ini suasana kantor dulu yang masih rame. Bagaimana saya mengajak semua bisa berbicara di depan. Ini sesi makan siang yang pastinya bukan bayarin kantor ya. Ini waktu di Columbia University. Ini pelatihan Project Cycle Management, di mana saya menjadi trainernya. Ini waktu acara sesi penanaman mangrove dengan pemerintah Kabupaten Siak. Ini 2019 awal kita melakukan annual meeting ya, ketemu sama, dan ini dengan Bupati Siak. Ini acara dengan Bupati Siak memberikan grand design bunga raya. Ini kita perjalanan ke mangrove sekitaran Bunga Raya dan memberikan sekolah lapang tentang desa cerdas tanggap iklim. Jadi kita juga menjadi trainer ya sekaligus di sana ya. Ini perjalanan di Tokyo, dan ini menuju, jadi kegiatannya menghadiri pertemuan dan juga acara untuk lingkungan yang ada di sana. Jadi seperti pameran lah ya, pameran lingkungan kalau kita nyebutkan di sana. Nah, ini foto dengan Pak Tan, Direktur utamanya APP Branch Jepang. Nah, jadi Yayasan Belantara kerjasama. Dan ini perjalanan 1 hari ke Gunung Fuji. Kemudian selanjutnya dari Tokyo saya ke Madrid, dan ini dari Madrid ke Barcelona naik kereta yang tadi, dan ini naik busnya ya. Dan cuaca cukup dingin di situ. Ini pas pulangnya ketemu dengan orang KLHK, dan ini pas pertemuan di COP 25 di Madrid dengan Pak Suhendra dan dengan Pak Siotang. Ini dengan para ahli primate di Indonesia. Ini dengan Pak Dirjen KSDAE, Pak Wiratno dan tim. Ini dengan Mbak Nana lagi. Jadi setiap pertemuan ada dengan Mbak Nana, dengan Pak Barita, dengan Mbak Dewi Suralaga. Ini kita pertama kali naik mobil Tesla loh, ini taksi Tesla kita nyobain. Ini ketika setelah saya presentasi didatengin sama orang dari
Taiwan untuk berbicara ini dengan pejabatnya Marifest. Jadi awalnya itu COP25 ini adalah tidak di Madrid kalau nggak salah, saya lupa tempatnya. Ini adalah oleh-oleh buat staff, membelikannya cukup banyak coklat. Yang pertama adalah di Chili, terus pindah ke Madrid karena faktor keamanan. Ini bersama para pejabat ini dengan Gubernur Kaltim Kalimantan Timur, ini dengan teman-teman para ahli ya, para pejabat. Ini sesi saya di COP ini menjadi pembicara sebanyak 2 kali. Pulangnya ikutin festival Semerdang di Kabupaten Banyuasin. Jadi sebagai seorang pemimpin pada saat itu saya banyak sekali pertemuan-pertemuan yang saya hadirin, baik dari internasional mau hingga ke tingkat desa. Ini menyemperatkan datang ke Jakabaring untuk melihat suasana di sekitarannya, kemudian juga melakukan kunjungan lapangan ke Ketapang. Jadi ini saya dapat foto bekantan di Ketapang. Alhamdulillah akhirnya dapat memotret Ketapang, memotret bekantan secara langsung, dan ini melihat keberlanjutan dari proyek yang telah selesai dan berdiskusi dengan ibu-ibu yang terlibat di dalamnya. Kemudian ini di bulan September acaranya di di Columbia University. Jadi ketemu di mana kegiatannya ada annual meeting UN SDSN dan ICSD di sini ya, International Conference Sustainable Development. Nah ini dengan teman-teman. Biasa ini Mbak Nanan ini geng lama ya, jadi setiap acara selalu ketemu. Dan ini saya memperlihatkan bagaimana mereka juga mulai ekologi ini dengan Mbak Uji juga dan ini dengan Pak Riza Suarga. Ini bagaimana kita Belantara itu bisa dan dapat dikenal mulai dari lokal hingga to global. Ini pertama kali saya mengikuti menjadi peserta di acara di gedung PBB New York. Jadi alhamdulillah sekali ya. Jadi saya dapat masuk dengan leveraging blended finance dan juga ikut di Global Forest Global Landscape Forum. Ini di kemana-mana biasa saya menggunakan kereta di sana, atau ya karena di sana lebih gampang sih ya, hanya angka-angka ya, jadi turun di angka berapa. Ini di acara Global Landscape Forum yang datang ratusan orangnya, banyak banget, dan banyak pelajaran yang saya dapat juga di sini. Ini adalah lokasi tempat makan siang, jadi makan siangnya enak banget di atas gitu ya. Ini dengan Pak Daniel Murdiarso, Profesor. Ini dengan Putri Lingkungan Hidup Indonesia, si Imbak ya, cantik banget. Ini Pak Daniel, laki banget ya. Dan ini kemudian pulang dari situ langsung ke kerumutan dengan produk kelapa Pinang, dan kita mengunjungi proyek yang sudah berjalan dan melihat dampaknya, dan juga berbicara langsung dengan penerima manfaat. Dan kita membuka kegiatan Kokopit dan Koko Fiber setelah itu. Ini adalah kegiatan di Kabupaten Banyuasin ketika MOU dengan Bupati ya. Dan setelah MOU kita foto bersama. Ini tadi kita di Inhil, kita ke rumah Ketua DPRD Inhil. Ini kegiatan waktu peningkatan kapasitas dengan para staff. Jadi ini juga kita berkesempatan untuk berdiskusi banyak dengan para pihak yang lain ya. Dan ini kegiatannya ada di kantor Belantara. Bagaimana juga kita mempersiapkan untuk website juga. Ini dengan kepala Bapeda gitu. Ini dengan teman kita di ITPO di Jepang. Ini proses ketika makan malam untuk penanaman pohon bersama APP Jepang.
Ini kegiatan di Climate Talk dengan Mbak Bu Amanda Katili. Nah, jadi saya memberikan tentang konservasi kepada jurnalis, dan ini adalah gathering yang dilakukan dengan biaya sendiri. Ingat banget ya, kita biaya sendiri untuk gathering di Februari 2020 sebenarnya ini nanti, soalnya saya tidak bedakan, dan ini adalah gathering yang terakhir di sisi saya, di zaman saya. Ini adalah di Bunga Raya, jadi agrowisata Bunga Raya yang dibangun sejak 2018 ini dengan Pak Camat, teman Bunga Raya, Pak Amin baik banget yang sudah bisa membantu rakyat banyak. Oke, itu semua. Terima kasih atas perjalanan yang indah di Belantara Foundation. Kita lihat new chapter, new journey, dan maybe new adventure ya. Oke, thank you for subscribe, like, and comment ya. Bye.